Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hudan wa rahmatan lilladzina hum yarhabun. Yang beroleh petunjuk hudan wa rahmah lilladzina hum yarhabun, yang mendapatkan petunjuk. Huda yahdi, hudan artinya adalah petunjuk, yang memperoleh petunjuk kepada jalan ma'rifah yang sempurna dan yang kasih hak Allah Ta'ala akan dia, tertentu bagi orang yang takut. Ya. Pengenalan yang sempurna terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah kasih kepadanya, yaitu bagi orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Itulah pentingnya wa amma man khafa maqama rabbih. Dan adapun orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagi mereka diberikan bagi Allah ilmu hikmah. Khawfa, takut. Khasya juga takut, ya, khawatir. Khasya yakhsha, khasyatan juga artinya takut. Dengan takut itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jalan ma'rifah yang sempurna, jalan mengenal Allah dengan sempurna. Orangnya adalah arif, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang takut kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar takut. Dan lagi takut itu membawa kepada muhasabah. Hasiba qabla an tuhasabu. Hisab-hisablah dirimu sebelum dihisab oleh Allah. Dari mulai pagi bangun, kita menghisab diri kita hingga menjelang tidur. Jadi waktu menjelang tidur itu hendaklah kita menghisab-hisab diri kita, ya. Dari mulai kita bangun tidur hingga sampai tidur kembali. Hasibu qabla an tuhasab. Hisablah sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni mengira-ngira diri. Mengira-ngira diri itu mana lebih banyak lagi perbuatan soleh atau perbuatan
salah. Apakah perbuatan hasanah atau sayyi'ah? Mana yang lebih banyak, hasanah apa sayyi'ah? Apa manfaatnya muhasabah itu? Manfaatnya supaya kalaulah kita dapat menghitung lebih banyak lagi dia maksiatnya, bertaubatlah kita. Lebih banyak lagi maksiatnya, maka bertaubatlah kita. Kalau nampaknya banyak kebaikan dari maksiat, bersyukurlah kita. Begitulah manfaat daripada muhasabah itu. Menghitung-hitung diri sebelum dihitung oleh Allah. Kalau di dunia ini kita menghitung-hitung diri kita, masih bisa lagi kita merubahnya. Tapi kalau sudah dihitung oleh Allah, tak bisa lagi merubah. Sekaranglah sebelum Allah menghisap kita, maka kita hisaplah dulu amal kita sebelum dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam film juga kita. Nanti film kehidupan kita akan diputar oleh Allah di hari kiamat. Makanya istilah film itu ada namanya dubbing. Dubbing itu pengisian suara. Ada istilahnya editing. Ceritanya kurang mantap alurnya. Ada namanya sensor. Itu istilah perfilman. Jadi kalau di dunia ini ada kesalahan kita, sensor, potong, taubat kepada Allah. Kalau kurang suara, dubbing, isi suara. Kalau kurang amal kita, tambah kebaikan kita. Kalau jalan cerita kita maksiat dari lajang hingga sampai tua, editing, edit balik dia, utuhkan ceritanya, baikkan lagi dia. Begitulah perfilman hidup kita ini. Sebelum Allah yang mensensor. Kalau Allah yang mensensor di hari kiamat, habis. Kita tidak bisa lagi untuk memperbaiki kita. Semalam kesalahan saya mencuri milik orang, mengumpat orang. Nah, sudah edit balik. Mohon ampun kepada Allah. Nah, begitulah sandiwara hidup kita ini. Muhasabah, mengira-ngira dirinya dan mengira-ngira nikmat dunia ini dan mengira-ngirakan nikmat akhirat, di mana yang terlebih baik menuntut dia daripadanya. Mana yang lebih bagus, menuntut akhirat dengan menuntut dunia itu. Maka menuntut akhirat itu terlebih utama daripada menuntut dunianya. Kata Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam kitabnya Hikam, ijtihaduka dhaminul laka angkusyuratuka. Bersungguh-sungguh engkau pada sesuatu yang dijamin oleh Allah, tetapi tidak bersungguh-sungguh pada sesuatu yang tidak dijamin oleh Allah. Tanda buta mata hati itu. Tanda buta mata hati itu, ijtihaduka, bersungguh-sungguh kamu, dominulaka, yang sudah didomin oleh Allah. Apa yang sudah dijamin oleh Allah adalah rezeki.
Rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illallahi ala rizquha. Dan tidak ada satu pun binatang yang melata di permukaan bumi. Yang melata itu yang berkaki 4. Tidak ada satu pun hewan yang melata di permukaan bumi itu kecuali yang menanggung rezekinya adalah Allah. Bukan tak boleh mencari rezeki itu, mencari harta itu boleh. Cuma jangan diburu dia, sehingga tak ada lagi di kepalanya itu kecuali duit. Minta sama Allah, berdoa, ya Allah, berilah di dalam hatiku ya Allah kecintaan kepadamu dan Rasulmu ya Allah, dan hilangkan rasa cintaku kepada duit ya Allah. Minta habis sembahyang. Bisa? Ya Allah, hilangkanlah rasa cintaku kepada duit ya Allah. Ini dari mulai bangkit sampai tidur, yang di kepala itu dari mulai bangkit, dari subuh, yang di kepala itu Cemana di 20, di 50, 100, itu sampai tidur balik. Bangkit besok pun begini, limpul, begini 100, begini 100. Itu yang pikirannya. Minta sama Allah, bencikan aku terhadap duit, supaya hati kita tetap mengingat Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah jaminan. Minta kepada Allah seperti itu. Apalah duit itu sebenarnya? Kalau kita tengok kan kertas yang ditempel kan. Ada juga yang bilang dan hidungnya. Iya, orang Malaysia itu kan. Kertas yang dicap. Kalau awak ngecap sendiri kan tak laku, padahal sama-sama itu kan. Sama-sama kertasnya kan. Cap. Makanya yang paling banyak orang mencintai dunia ini adalah mencintai duit. Yang paling banyak. Sampai-sampai ulama-ulama pun otaknya pun duit. Ulama pun goyang sama duit juga, apalagi orang awam. Kok macam kita ni cancel ya, hanyut aja gara duit. Ulama jadi wakil presiden duitnya berapa gaji? Tahu dia Al-Quran, Anggarannya berapa? bukan tak dibacanya tu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tahu dia surah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak disangka-sangka. Tahu dia ayat itu. Tapi duit juga dibicarakan. Duit juga dibicarakan. Itu maka kata Rasul itu, orang alim tak mengamalkan ilmunya persis seperti keledai yang memikul kitab tetapi tidak tahu dia apa isi yang ada di dalamnya. Makanya Imam Malik tu benci kali dia kalau dah urusan agama cerita duit, paling marah muka. Merah muka Imam Malik tu kalau udah dibicarakan duit, merah muka, marah betul dia. Aku mengajarkan hadis Rasul ini, marah. Sekarang kalau tak dibicarakan, pucat ustaznya. Takut dia, bayar tidak. Sampai adalah ustaz diundang Isra Mi'raj, kontan tidak ni? Tanggung. Kalau bilang angsur, tak jadi dah ni. Madu juga bilang sama Allah madunya. Iya, terus terang saya bilang. Kalau sama orang tak tahu.
Kalau sama manusia enggak tahu kalau hati kita itu penuh dengan uang. Sama Allah yang malu. Allah berangkat pergi itu nak ngisi-ngisi surat mirat maulid itu, kalau malu kalau sama Tuhan, ya Allah. Kalau balasan Tuhan itu dah banyak sebenarnya, banyak kali balasannya. Pertama, ilmu itu diberikannya kepada kita yang tidak orang lain dapat. Pertama, karunia ilmu itu diberikan kepada kita yang orang lain tidak dapat. Bukan mudah itu menjadi orang alim. 1000 yang kuliah itu belum tentu alim itu 200 orang itu. Makanya saya lucu kan dengar orang BKM Pasar 3 setiap tahun Fakultas Perguruan IAIN mencetak 2000 ulama. Pikirannya tamat sarjana itu ulama. Mencetak ulama macam nyetak apa je, macam nyetak kuih bolu. Mencetak ulama 2000 setiap tahun, artinya lulus. Apa ulama? Penyamun mau. Jadi penyamun banyak. 1000 paling 30. Ada di sini dulu. Lulusan dari apa ini? Pancabuki. Dia kan si Mariono namanya. Ada kios yang sampai sekarang Yang tanding TV. Ah ya, yang TV dulu. Yang tanding TV tu. Rupanya penipu ulung. Pokoknya ambil surat tanah orang juga dihasilnya. Buahnya lagi. Orang dia ambil, dia pun hilang sampai sekarang. Dia. Padahal orang dari apa itu? Sarjana. Takut. Nah, itu maka doakan dalam diri sembahyang. Jangan cintakan kepada duit. Ada boleh, enggak apa-apa. Makanya kalau ulama itu dia zuhud, itu sama dia uang itu tinggal cicah aja di kantong itu. Dia tinggal cicah aja, enggak mengendap aja. Cicah habis sedekah, cicah habis sedekah. Lama dia mengendap. Itu ulama ya. Sifat nifaq menghiasi diri dengan kemegahan. Bagi ulama akhirat itu, kalau dia suka menghiasi dirinya dengan kemegahannya, maka sifat munafik pada dirinya menghiasinya itu ya. Sifat nifaq. Berat jadi ulama ni Pak, berat kali memang. Jadi orang alim ini berat betul. Kita kalau di rumah makan sedap terpikir awak, macam lah agaknya tetangga awak ni makan apa tidak ni. Begitu. Tidur awak hujan-hujan, enak tempat tidur awak, terbayang awak macam mana lah ya Allah. Saudara-saudara yang susah, macam mana lah tidur mereka, berhujan apa tidak ya Allah. Begitu. Jadi kalau pun ada harta tak bisa simpan, habis. Dikasihkan kepada orang yang memerlukan dia. Barulah dia mencapai al-ulama warasatul anbiya. Ini saya tengok lain ustaz-ustaz ni, naik Fortuner, Pajero, mana tak ngerti saya. Ilmu tak faham saya ilmu orang. Katanya Nabi ikut Nabi, aneh ikut Nabi. Rasul tu paling senang kawan sama orang fakir sama miskin. Tengok ustaz sekarang, mana mau kawan sama orang fakir. Kawan aja mau. Yang maling-maling ini semua kawan. Coba kawan awak sama orang fakir. Datang orang fakir itu ke rumah. Bawa makanan awak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini makanan, berebut dia makannya. Alangkah pahala. Besarnya pahala. Cari yang fakir-fakir itu sebagai kawan awak. Karena orang fakir itu menjadi duta di hari kiamat dia. Cari orang fakir itu. Rasul gemar kawan sama orang fakir itu. Ba'asal fuqara ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
diutuslah seorang fakir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Assalamualaikum ya Rasulullah." "Waalaikumsalam, marhaban bika." Selamat atas kedatanganmu dan selamat orang yang mengutus akan engkau. "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal aghniya." Sesungguhnya orang kaya itu ya Rasul, enak kali ya Rasul. Kalau bersedekah tinggal cekuh kantong, kalau mau berobat tinggal pilih rumah sakit, kalau mau sedekah dan sebagainya mudah. "Wallazi nafsim biyadi." Demi Allah yang telah memegang jiwaku, sesungguhnya kalian innal fuqara, sesungguhnya orang fakir yang ikhlas dan sabar, maka kalian akan diberikan kelebihan sama Allah 3 yang tidak diberikan sama orang kaya yang taat dan soleh. Pertama, diringankan hisab kalian, di luar masuk surga terpaut 200 tahun daripada orang kaya yang alim. Yang kedua, kalian akan dimasukkan ke dalam surga yang kamar kalian akan dibikin oleh Allah terbuat daripada permata yang merah, yang nanti orang kaya iri melihat kamar kalian sebagaimana kalian iri melihat harta orang kaya di dunia. Berucap kalian la haula wala quwata illa billah, tidak bisa ditandingi sama orang kaya bersedekah 10.000 dirham. Makanya pesan Rasul kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ingat pesanku kata Rasul kepadamu, di antara pesan Nabi, datangi olehmu, muliakan olehmu orang fakir dan miskin, karena memuliakan mereka seperti memuliakan Nabi. Itulah akhlak. Kapan awak tahu orang miskin? Kalau tak awak datangi dia, datangilah dia, kunjungi dia ke rumahnya. Ini Pajero jual kan, beli yang biasa aja, lebihnya kasihkan fakir miskin itu. Ini jadi kebanggaan, saya tengok jadi kebanggaan. Nah, inilah sukses, menunjukkan ustaz yang sukses itu adalah dia, membiarkan rakyat yang susah, fakir miskin, dia enak-enak di atas. Tuh, itu bukan ustaz tuh, dajjal itu, penipu, pembohong. Ya, enggak gitu tuh ya. Tengok Ibrahim bin Adham, suka kali berdatangi orang fakir itu. Ibrahim bin Adham, di mana orang fakir datanginya, berdakwah dia, dikasihnya fakir dan harta itu. Ini enggak, awak senang-senang makan di Bambungu, restoran presto. Tetangga yang susah tempe tahu makan, basi dah tahu makan. Ada pula. Tak peka hati itu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ketika makan di depan murid-muridnya, ada orang minta sedekah, sibuk dengan lalu ini. Kalau di rumah itu kamu minta sedekah datang, kalau orang mata dari manusia bisa ditutupinya, dari Allah bisa tutupi. Bisa. Yang awak takuti siapa? Allah yang ditakuti. Kata Sayyidina Ali karamullah wajhah, asar ya, asar tu. Wahai penduduk kubur, khabarkan apa yang kalian rasakan sekarang. Kalau tidak, biar aku yang mengkhabarkan apa yang terjadi di dunia ini. Rumahmu sudah ditempati orang, istri kau sudah kawin sama orang. Apa lagaknya yang baik sama kalian? Kata Sayyidina Ali. Kata penduduk kubur tu, wahai Ali, tidak ada bekal yang paling baik dalam barzah ni kecuali takwa kepada Allah. Itu yang paling baik bekal. Sudah kami rasakan, takwa itulah yang paling baik. Apa takwa itu? Laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Itu yang paling baik. Bukan gelar. Ada ditanya Munkar Nakir, man gelarnya? Apa gelar kau? Mana tanya. Sedang Fatimah aja dikipas orang. Fatimah binti Rasul. Yang menyambutnya Abu Dzar Al-Ghifari, jenazahnya. Kata Abu Dzar, Azihil Fatimah binti Rasul. Ini Fatimah binti Rasul.
Maksudnya itu elok sikit. Ini Fatimah, ya kan? Apa kata kubur? Tak ada Fatimah binti Rasul sini. Yang kami tahu siapa dia. Tak ada penggak sama Allah. Itu binti Rasul. Ini binti Kepling, binti Lurah. Apa yang kelebihannya? Binti Rasul kan tanggung. Tak terbuka pintu surga itu kalau belum. Di tiang aras itu ditulis Allah, la ilaha illallah Muhammad. Tunduk pohon kayu ketika Rasul berteduh. Pohon kayu itu tunduk ketika Rasul itu berteduh. Bersalawat tumbuh-tumbuhan ketika Nabi lewat. Berkata Nabi Musa, bagus aku jadi umat Muhammad walaupun aku tak jadi Nabi. Tanggung. Fatimah binti Rasul. Awak binti Lurah, binti Camat. Sebahagian harta 80% dari maling semua. Itu yang dibangga-banggakan. Banggakan. Nah, kemudian yang mana yang terlebih baik menuntut dia? Wal akhiratu khairum wa abqa. Wal akhirah, dan akhirat itu sebaik-baik kehidupan dan kehidupan yang kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan tidaklah kehidupan dunia itu lebih baik daripada kehidupan akhirat. Tidaklah kehidupan dunia itu lebih bagus daripada kehidupan akhirat. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairum wa abqa. Bal, harfu jawab itu. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Bahkan, iya, na'am, mereka lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Padahal akhirat itu adalah kehidupan yang kekal dan abadi. Tercengang aku dalam kitab ini, yakin kepada surga tetapi dikejarnya dunia. Yakin dia pada surga tapi dunia yang dikejarnya. Dan yang mana jalan yang jadi durhaka akan hak Allah Ta'ala, dan yang mana jalan yang dikasihi Allah Ta'ala, hingga jalan yang terlebih dikasih akan dia, dan ditinggalkan jalan yang jadi durhaka akan dia. Jalan yang mendatangkan kasih kepada Allah mengutamakan akhirat daripada dunia. Rasulullah itu memang ditunjuki Allah, Nabi kita itu memang ditunjuki Allah, dia terlindung dia daripada gemerlap dunia itu. Padahal kata Allah, wa wajadaka dhallam fahada, dan kami dapati Muhammad itu wa wajadaka dhalla, dalam keadaan sesat, fahada, maka kami tunjuki dia. Ya. Dan kami dapati Muhammad itu dalam keadaan yatim. Apa ini? Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhirah khairul laka minal ula wala sawfa
yu'tika rabbuka fadlan dha'af. Alam yajidka yatiman fa'awa. Dan kami dapati Muhammad itu dalam keadaan yatim, maka kami tanggung dia. Yatim dia, karena ayahnya Abdullah sudah meninggal dunia. Dan kami dapati engkau Muhammad dalam keadaan yatim. Fa'ammal yatim fa'ammal alam yajid, bukankah kami dapati engkau Muhammad dalam keadaan yatim, ayahnya sudah meninggal, ya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Yatim, jadi yatim itu yang mati ayahnya. Jadi kalau ayahnya mati namanya yatim. Kalau emaknya mati namanya ajiyun, al-ajiyu, ya, atau ajiyun. Kalau kedua-duanya mati, latim. Al-yatimu yamutu abawahu. Yatim itu yang mati ayahnya. Wal ajiyu tamutu ummuhu. Sedangkan ajiyun orang yang meninggal ibunya. Al-latimul ladzi yamutu abawahu. Al-latim adalah orang yang mati kedua ayah dan ibunya. Jadi keduanya mati namanya latim. Kalau ayahnya mati namanya yatim. Kalau emaknya mati ajiyun, bukan piatu. Ada dalam Quran piatu, coba cari ayatnya. Fa ammal yatima fala takhar. Innal ladzina ya'kulu amwalal yatama. Surah 4 ayat 10 An-Nisa. Al-Ma'un. Fadzalikal ladzi yad'un yatim. Mana ada piatu? Mana ada? Kalimahnya adalah yatim. Yatim. Dahlah, tak apa-apalah. Kok kata wak tu yatim piatu dah, piatu lah wak bilang. Orang bahasa Indonesia itu kan. Kenapa lebih diutamakan yatim? Biasanya nafkah itu bergantung kepada ayah. Makanya lebih kuat lagi penderitaan itu kalau ayahnya tidak ada. Walaupun sekarang lebih bahagia lagi anak itu ayahnya mati, emaknya hidup. Karena kalau ayahnya hidup nyabu ya kerjanya habis, emak digolah-gotinya. Kalau sekarang ya kan, anak habis bini kerja kan ya. Tak kurang apa namanya, karisma ya, karisma. Apa tuh karismatik itu? Kemuliaan. Karisma itu kemuliaan. Maka ada juga kereta karisma ya. Ada. Berarti kereta itu kemuliaan. Kereta karismatik. Ada juga. Tak ada lagi keluar tuh ya, kereta karisma. Kurang karisma ya. Karismatik. Artinya orang disegani ya. Dunia itu bisa menyebabkan seseorang durhaka, bisa. Karena hadis Rasul itu jelas sekali, hubbud dunya kullu ra'sil khati'ah. Hubbud dunya kulli ra'sil khati'ah. Cinta kepada dunia itu adalah kepala daripada segala kejahatan. Dia termasuk ra'sun. Ra'sun itu kepala. Mencintai dunia adalah kepala dari kejahatan. Kalau bahasa kita penyengat hitam ya. Makanya cintailah Allah dan Rasul.
Jangan mencintai harta, pangkat dan jabatan. Mencintai anak, istri, mencintai tetangga, ayah, ibu. Jangan sampai melebihi daripada cinta kita kepada Allah dan Rasul. Ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mata sa'ah. Datang seorang laki-laki kepada Nabi. Dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah ya Rasul, kapan kiamat? Seolah-olah apa namanya? Sok paten. Nantang kali dah. Surga li dari kiamat tu kan. Ya kan? Itu pula ditanya, mata sa'ah ya Rasul, kapan kiamat? Mata sa'ah, kalau mata artinya kapan ya. Kalau mata artinya panjang, waktu yang panjang. Mata sa'ah ya Rasul, kapan kiamat? Memangnya apa kau persiapkan rupanya hari kiamat sehingga suruh kali kau dalam kiamat tu, kata Nabi. Asyik kau tanya aja kiamat tu. Apa jawaban laki-laki itu? Ya Rasulullah, kalau persiapan memang enggak gitu banyak ya Rasul. Sembahyang wajib, puasa wajib, sedekah wajib ya Rasul. Enggak ada yang lain ya Rasul. Cuma aku cinta ya Rasul kepada Allah dan kau ya Rasul. Anta ma'ahababta fil jannah. Kau berserta dengan orang yang engkau cintai. Kau berserta dengan orang yang kau cintai. Dia cinta sama Allah dan Rasul, dan kau berserta dengan orang yang kau cintai. Berarti dia berserta dengan Nabi dalam apa itu? Cinta kepada Allah dan Rasul. Korbankan. Jadi kalau dah cinta sama Rasul, korbankan. Kecil lah. Dunia itu kecil lah, korbankan. Sedangkan nyawa jadi korbankan. Sayyidina Hamzah wafat di medan perang. Sayyidina Tolhah wafat di medan perang. Semua mereka itu banyak yang meninggal di medan perang itu, wafat membela agama. Membela agama bukan mau jadi DPR. Kalau orang mau jadi DPR, pengorbanannya sedikit, nghabiskan duit dah jadi dapat duit. Sahabat Nabi itu apa yang dipikirkannya waktu perang? Ini kalau perang nih jadi gubernur di Yaman nih. Ini kalau perang nih jadi gubernur di Sudan. Ini kalau perang menang nih jadi gubernur di Yaman. Ini kalau perang nih menjadi gubernur di Khurasan, Damaskus. Tak ada pikir orang ke situ, semata-mata membela agama. Itulah pikiran dia. Aku maka cocoknya itu doa itu begitu. Wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada. Ya Allah, hidupkanlah aku ya Allah, hayatana hayatal ulama, sebagaimana hidupnya ulama. Macam mana hidup ulama itu? Ulama itu hidupnya mengajarkan ilmu, mengamalkan ilmu, mencegah kemungkaran, mengajak orang makruf. Itu kerja ulama, bukan mendukung-dukung orang yang maksiat, bukan mengarak-arak orang yang maksiat, bukan meroi-roi orang-orang yang maksiat. Itu bukan ulama. Kerja ulama itu mencegah kemungkaran, mengajak orang berbuat ma'ruf, mengajarkan ilmu dan mengamalkan ilmunya. Makanya ulama itu haram mendatangi umara kecuali dua. Kecuali dua saja umara itu didatangi ulama. Pertama, memberi saran yang baik. Yang kedua, mencegah dia berbuat mungkar. Jadi ulama itu kalau mendatangi pejabat, dua saja tugasnya. Mencegah dia buat mungkar dan memberikan ide yang baik kepadanya. Dua aja tugasnya. Makanya seharusnya umara itu yang takut kepada ulama.
Umara itu yang harus datang kepada ulama, bukan ulama yang datang kepada umara. Bukan orang alim tu yang menjilat, mestinya pejabat tu yang menjilat sama ulama. Sekarang terbalik, orang alim yang menjilat. Emang kok rajin-rajin menjilat, insya-Allah lah licin lidahnya. Rajin aja lah. Apalagi tapak kaki jilat, oh paten betul. Maka kata Sufyan Tsauri bin Uyainah, lahir 96 Hijriah, wafat 161 Hijriah. Sufyan Tsauri bin Uyainah. Ya, Sufyan Tsauri bin Uyainah. Termasuk Syekh Syekh Baghdadi, Zunaid al-Baghdad. Syekh Zunaid al-Baghdad itu mazhabnya adalah Sufyan Tsauri. Mazhab Syekh Zunaid itu adalah Sufyan Tsauri. Apa kata Sufyan Tsauri? Baru seseorang itu dikatakan ulama Allah, hendaklah sebagian membencinya, sebagian menyukai dia. Itulah baru ulama Allah. Tapi kalau semua orang kampung tu suka sama dia, itu dajjal, penipu. Walaupun rajin dia sembahyang, walaupun hadisnya banyak. Sebab apa? Sebab dia tidak mencegah kemungkaran, membiarkan orang maksiat. Kenapa bapak tak cegah maksiat? Nanti orang benci sama saya. Itu dajjal itu. Itu makanya Habib Rizik itu tengok, ada orang benci, 2/3 Indonesia benci sama dia. Ya biarlah. Yang penting dia menegakkan hukum Allah. Awak takut kalau dibenci orang, jadi setiap maksiat awak gauli. Maka jadilah ustaz gaul. Apa masaan yang gaul? Semua gaduh-gaduh. Gaduh-gaduh tu tak tahan sore tu. Basi kan? Sorry. Gaduh-gaduh. Gaduh-gaduh tak tahan. Jam 8 dipotong gaduh-gaduh tu, dicampur sama kuah. Jam 11 basi. Jadi kalau ada ustaz gaduh-gaduh, basi dia. Dia tidak akan dapat karomah dari Tuhannya. Dia tidak dapat ilmu laduni. Dia tak akan dapat mukasyafah dari Allah. Yang dapat mukasyafah itu adalah orang-orang alim yang rela dia dimusuhi manusia, asal jangan Allah yang memusuhinya. Awak tidak. Biarlah Allah musuh sama awak, asal jangan manusia. Maka di kampung kita tu gitu. Aku kalau Ustaz Antoni itu tak suruh aku, banyak kali salah orang buat. Tapi kalau Ustaz yang satu ni, di mana masuk dia campur dia, gaul dia, gaduh-gaduh itu, basi itu. Ya, salah-salahnya buatnya kan. Kita kadang sering mendengar hadis ini, maka mengungkap dan siapa yang ada mengungkap apabila terjadi. Maka katanya kalau air jadi arwah dari tangan. Tapi tetap yang cantik kalau tidak disering tangan katanya kami bisa dan sering bisa katanya kami kalau kita lakukan macam asal itu adalah dan akhlas. Siapa yang melihat kemungkaran kewakilan kezaliman depan matanya, itu dia kalau dia bersaja disebut dia sebagai setan bisu katanya. Itu di mana? Al-mu'minu wal-mu'minat awliya ba'duhum ala ba'din ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hendaklah segolongan mukmin laki-laki dan segolongan mukminat perempuan, sebahagian mereka menjadi penolong sebahagian mereka. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan ajak orang berbuat baik dan cegahlah orang berbuat munkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Al-Imran. Hendaklah segolongan di antara kamu mengajak orang berbuat ma'ruf dan mencegah orang berbuat kemungkaran. Aqimis shalah.
tegakkan olehmu salat, wa'mur bil ma'ruf wanhauna 'anil munkar. Zalika min azmil umur. Tegakkan olehmu salat, wa'mur bil ma'ruf, dan ajak orang berbuat baik dan cegah orang berbuat mungkar. Zalika min azmil umur. Sesungguhnya demikian itu adalah perintah dari agama. Rasul sudah membatasinya. Makanya ada ulama berpendapat, cegahlah kemungkaran itu walaupun kau tidak mempunyai kekuatan. Boleh, tetapi resikonya besar, bisa menghilangkan jiwa. Makanya kata Nabi, man ra'a minkum munkar falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bi lisanihi, fa illam yastati fa bi qalbihi, zalika ad'aful iman. Man ra'a, ra'a itu man ra'a minkum falyughayyirhu biyadihi. Biyadihi itu majas, kalimah majas itu. Yadun tu tangan. Cegahlah kemungkaran dengan tanganmu. Itu majas, bukan hakikah. Hakikahnya adalah kekuasaan. Yadun adalah tangan. Kenapa dengan dipakai kalimahnya tangan? Kenapa tak pakai kaki? Kenapa tak pakai mulut? Karena setiap merubah sesuatu, mengolah, biasa pakai tangan. Ya kan? Merubah pintu ditutup pakai tangan. Jadi rentan kepada tangan. Makanya tangan di situ adalah kudrat, kuasa. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Maka jika tidak mampu dengan kekuasaan, karena kita tidak mempunyai tampuk kekuatan, maka cegahlah kemungkaran itu dengan lisan. Nah, kita lihat kenapa waktu peristiwa hijrah Nabi itu pergi ke Madinah. Nabi kan pergi ke Madinah waktu peristiwa hijrah. Apa tak bisa Rasul menantang Abu Lahab, Abu Jahal? 13 orang algojo yang menunggu rumah Rasul pada malam hijrah itu dari setiap suku. Apakah tak bisa Nabi melawan? Mungkar enggak orang Mekah? Mungkar. Kenapa Rasul hijrah ke Madinah? Karena waktu itu kekuatan tidak ada. Makanya Rasul pun hijrah ke Madinah. Sudah ke Madinah, Rasul membuat kantong-kantong kekuatan. Orang-orang Ansor yang datang muhajir, yang menunggu adalah kaum Ansor. Mulia lagi kaum Ansor daripada muhajir. Sudah kuat lagi Rasul di Madinah, baru datang Rasul ke kota Makkah untuk memerangi mereka. Artinya apa? Harus dirobohkan dulu. Pemimpin-pemimpinnya itu harus dirobohkan dulu, baru bisa diduduki jabatan Islam di situ. Begitulah cara kemungkaran itu. Kalau disisip dari bawah tak dapat. Kalau melalui DPR untuk menghancurkan pemimpin zalim, DPR-nya pun jadi. Gitu kan? Pilihlah DPR Ustadz supaya buat adil. Makin masuk, makin kerdil. Jadi macam mana? Itu metode Nabi. Tidak boleh kita buat, namanya makar. Paham? Pemimpin yang sudah diangkat dengan resmi tidak boleh kita tumbangkan. Itu paham Khawarij itu. Makar namanya. Karena dia dipilih oleh rakyat, enggak boleh. Makaro artinya siasat, strategi bahasa Arab itu. Makaro yamkuru makran. Dibikin dalam KUHP pidana, makar. Barang siapa yang makar, ya kan? Itu bahasa Arab itu. Jadi kalau dia menurut hadis Rasul itu ya begitulah. Kenapa Nabi itu bisa langsung memusnahkan kemungkaran? Karena Nabi dibekali mukjizat.
Jadi kalau kita dibekali dengan ilmu yang kuat, boleh. Seperti Nabi Allah Zulkarnain. Wa yas'alu naka'an Zulkarnain sa'atlu alaikum. Kalau mereka bertanya kepada kau ya Muhammad tentang seorang hambaku yang bernama Zulkarnain, ceritakan kepada mereka peristiwa Nabi Zulkarnain yang menutup bangsa Ya'juj dan Ma'juj dengan pagar tembok yang terbuat dari tembaga dan besi. Pernah Nabi Muhammad mengalami zaman itu? Tidak. Tetapi disampaikan Allah melalui wahyu, supaya kalau ada Yahudi bertanya, kau tidak dikatakan bodoh ya Muhammad. Jadi mencegah kemungkaran itu harus dengan power. Kalau bahasa Jawanya Armstrong, ya kan? Armstrong, dia punya power. Makanya ada ahlul hikmah berkata, segenggam kekuasaan lebih efektif daripada sekeranjang kebenaran. Yang benar banyak, tapi tak ada kekuasaan, tidak tercegah kemungkaran. Tapi kekuasaan ada, bisa mencegah kemungkaran. Contohnya Sutanto. Contohnya Sutanto. berapa banyak kita demo minta tutup Kim. Tak mempan kan? Ketika Sutanto naik, itu pun sempat juga di apa si Hulu dulu lah. Pindah kan Hulu. ya kan? Zaman Sutanto, waktu di Kapolda Medan dipindahkan ke Nias. Sekolah balik jadi Kapolri. Lari Hulu muawi. 1 hari 2 hari tutup judi. Itu saya bilang, kekuasaan itu lebih efektif. Jadi untuk mencegah kemungkaran di negara ini tidak payah. Hulu pun sakit-sakitan. Tengok sekarang, enak enggak? Semenjak kasus Sambo. Ya mudah kan? Gampang. Kok dulu marinir main sama polisi, tembak-tembakan. Sekarang tengok, tidak pun awak suruh, dapatnya di tempat judi itu. Kok dulu capek nelpon, tak datang-datang. Sekarang enggak ditelepon, datang dia. Nah itu datang kekuasaan. Cuma kita tetap membenci kemungkaran, walaupun kita tidak bisa mencegah dia. Ya. Tetap membenci kemungkaran. Takut awak yang ngasih, yang kemungkaran tadi sering ngasih duit. Itu yang payah. Orang yang bikin mungkar tadi sering nyumbang. Itu yang paling payah mencegahnya. Kalau ada orang kampung dangki tak pernah dia ngasih awak duit, kalau dia salah, awak tuding langsung, memang setan lah kau, iblis kau. Tapi kalau dia sering ngasih minjam duit, siapa salah awak? Awak boleh. Dia kurasa sekalian silap tu, bukan dia tu salah. Karena dia kena siram. Kena yang datang rumah aja nih. Dia kena siram. Siram apa? Air timah. Di akhirat nanti disiram timah yang panas. Waktu saya ceramah di Galang Kota. Di Galang Kota itu kan ada masjid besar itu. Kalau nanti main-main di Galang Kota sana, masjid itu kayak tangga naik ke atas. Galang Kota itu. Jadi ngisi saya situ maulid. Begitar ya di masjid. Pop song. Yang bikin pop song tadi kawan saya memang, kawan kuliah. Saya kipas lah sambil ceramah. Jangan bikin lagi ini, tak boleh ini, haram saya bilang. Habis ceramah keras sekali bawah tu kawan kuliah. Keras sekali bawah. Ya namanya hukum macam mana? Sampai kan. Mau dia pakai tidak usah, cengeng kan. Keras sekali Kalau di Nurul Yakin ni Pak Latif tu bangkit. Orang ni dipuji. Dipuji betul wali kota yang dah masuk penjara tadi, dipuji juga. Tak pantas kita katakan dia salah. Jadi ceramahlah saya, yang tak bersalah tu Nabi, lain dari Nabi berdosa. Saya pun berdosa, saya bilang.
Habis. Sebab Assalamualaikum saya tahu agak cari bagi sama cari. Siapa manggil ustaz ni? Jadi awak di Ceklos Merah jadi PKI awak jadi. Tak pernah saya diundang lagi sampai sekarang. Oh dulu rajin orang tu undang. Dah mbak hantam gitu, dah tak laku terus. Memang nasib juga dah tak mau kaya juga. Ya. Kalau angkat-angkat orang tu kan kaya awak ya kan. Tak usah dia disinggung-singgung ya Pak ya. Mantap awak. Bapak ini bagus. Inilah pejabat yang paling jujur. Dari Sabang sampai Merauke. Ini yang paten Pak. Bapak angkatlah dia ni. Mantap betul dia. 15. Bagus dah. Masya Allah. Di akhirat ditanya. Ma amila ilman. Ilmu kau amalkan untuk apa? Apakah untuk mencari harta kekayaan supaya orang gemar kepada kita, ataukah ilmu yang kita peroleh untuk membodoh-bodohi orang? Maza alima fima amila. Ilmu yang diberikan kau amalkan untuk apa? Itu ditanya Allah itu. Makanya kita al-umana ur-rasul. Ulama itu adalah kepercayaan Nabi. Al-ulama'u umana'ur rasuli. Ulama itu adalah kepercayaan Nabi malam yukhalitus sultan, sepanjang dia tidak berbaur dengan penguasa yang jahat. La yadkhulu fid dunya, dan dia tidak mengumpulkan dunia. Fa'in, maka jika yukhalitus sultan, dia berbaur dengan pejabat yang maksiat, pejabat yang mungkar, yadkhulu fid dunya, dan mengumpulkan harta dunia, khanu rasuli, maka dia pengkhianat Nabi. Fa'taziluhum fahzuruhum, maka lari kau dari ulama seperti itu, seperti kau lari daripada binatang buas. Mengaji pun jangan sama ulama penjilat. Nuntut ilmu pun jangan, tak ada berkah itu. Tak ada berkah. Di dalam Tazkiyatu Azkiya, ya, karangan Syekh Imam Al-Maribari, Jainuddin Al-Maribari. Itu ciri-ciri ulama itu orang yang tidak pernah takut kepada manusia, dia hanya takut kepada Allah. Wah, itu ulama. Paham tak? Ingat yang mana nanti tahu kan, entah jadi orang alim pula ya kan. Ngekor-ngekor aja kan. Nanti kentut pejabat tu di belakang, pot ada hisap. Di belakang. Apa lagi ni? Belaki dia berkeringat, awak di belakang. Mulia. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu mulia dan tak ada yang lebih mulia daripada Islam. Muliakan ilmu itu ya. Sudah sampai sini dulu kajian kita ya. Akan datang nanti membawa kepada mujahadah. Apa mujahadah itu? Bersungguh-sungguh. Ya. Mujahadah. Bersungguh-sungguh di agama ni ya. Kita menjalankan agama ni sungguh-sungguhlah. Jangan genggam-genggam bara. Tahu genggam bara? Di dalam mengamalkan kaji ini jangan kita genggam bara. Kita harus istiqomah, konsisten. Sekali haram. Jangan macam genggam bara. Agak panas, lepas. Udah dingin, pegang. Jangan kita seperti perunipah. Air pasang ke hilir, air surut turun. Jangan macam kiambang, akar ke bawah tak mengikat, pucuk tak juga mengikat ke atas, dihantam ombak goyang. Jangankan kapal, palung pun goyang ni. Jangankan kapal, sampan palung, tahu palung? Ini kiambang. Hidup tidak ada prinsip, tidak punya pendirian. Kita harus punya prinsip dan pendirian. Biar mati saja, yang penting kita istiqomah dalam agama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
irhamna ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal inayah wal taufiq wal hidayah wal istiqamah alaina ala hadhil jamaah wa ala al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak nampak sakit? Sakit? Ya lumayan. Ujian. Ya Allah.